Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, salam sedulur semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara mengenai hantu, yang dimana hantu merupakan sosok makhluk halus yang keberadaannya sering kali ditakuti oleh manusia, baik ketika berjumpa secara langsung maupun mendengar kisahnya. Banyak orang yang percaya mengenai adanya hantu ini, sementara sisanya menganggap hantu hanyalah sosok menakutkan yang hanya tercipta daripada imajinasi bawah sadar manusia itu sendiri. Orang yang percaya mengenai adanya hantu biasanya sudah pernah menjumpainya secara langsung atau sekedar melihat penampakan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hingga beberapa kasus menceritakan sampai terjadinya kecelakaan diakibatkan ulah daripada sosok hantu tersebut. Sementara orang yang belum mempercayai adanya hantu biasanya hidup di kota besar yang ramai lalu lalang masyarakat serta gemerlap lampu di malam hari. Menelisik lebih dalam lagi mengenai sosok makhluk halus ini, ternyata memiliki banyak nama daripada masyarakat Indonesia itu sendiri, serta kisah asal-usulnya yang sangat menyeramkan. Dan kita ketahui bersama pula bahwa memang dulunya Indonesia dikenal menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan daripada itulah adanya ritual-ritual kejawen yang menjadikan kebudayaan khas yang diselenggarakan hampir pada setiap daerah tersebut. Misalnya syukuran dengan melarung kepala kerbau ke laut, atau tolak bala dengan melempar ayam hidup ke kawah gunung berapi ataupun jurang tertentu yang dianggap sakral. Nah, di edisi kali ini saya akan mencoba mengenalkan lebih dekat lagi kepada seluruh semuanya daripada wujud hantu yang ada di Indonesia beserta asal-usulnya pula. Dan kepada seluruh semuanya, silahkan disimak video ini dari awal hingga akhir agar tidak salah paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pocong. Pastinya sedulur sudah tidak asing lagi dengan nama hantu yang satu ini. Pocong merupakan hantu legendaris yang memiliki wujud seperti manusia ketika baru saja meninggal dan dibungkus dengan kain kafan. Pocong mengenakan kain kafan warna putih yang terdapat ikatan pada bagian kepala, tubuh dan juga kaki. Hantu ini juga seringkali menamakan dirinya pada lokasi tertentu seperti pemakaman setempat dan menakut-nakuti warga yang lewat. Diketahui pula asal-usul daripada hantu pocong ini menurut cerita masyarakat yang beredar adalah orang yang baru saja dikebumikan atau dikuburkan, akan tetapi ada bagian talinya yang belum dibuka, hingga pada akhirnya pocong tersebut kembali dan meminta bantuan kepada seseorang untuk melepaskan ikatan tersebut dengan cara bangkit dari kuburnya. Meskipun begitu, ini hanyalah pendapat orang lain saja. Dalam cerita lain diceritakan pula asal mula pocong ini ialah daripada orang yang sudah meninggal, karena mungkin pada masa hidupnya tidak melakukan amal kebaikan sehingga ditolak bumi, dan banyak dari mereka yang sudah meninggal berubah menjadi pocong. Dan kebiasaan daripada hantu ini ialah sering munculnya di tengah malam dan menghantui orang yang sedang bersiul. Banyak sudah yang membuktikan daripada mitos bersiul di malam hari ini akan mengundang sosok yang satu ini. Dan diketahui pula cara untuk mengundang hantu ini cukuplah mudah. Pertama, memanggil namanya beberapa kali dan kemudian bersiul seperti mengundang atau bernyanyi. Maka dipastikanlah sosok tersebut akan datang menghampiri kita.
Berdasarkan pengakuan dan cerita masyarakat, pocong merupakan salah satu jenis hantu yang pada dasarnya tidak memiliki bentuk seperti manusia, hanya sebatas tengkorak saja dengan warna hitam seperti hangus terbakar, dan pada bagian bola matanya hanya lubang yang kosong. Di beberapa media juga banyak diceritakan daripada orang yang mengaku pernah bertemu dengan hantu yang satu ini. Konon ketika pocong ludah dan terkena wajah orang tersebut, maka akan terasa begitu panas seperti terbakar dan menyebabkan luka di area tersebut. Jenis hantu yang selanjutnya adalah genderuwo. Pastinya Anda sudah tidak asing lagi, bukan, dengan jenis hantu yang satu ini? Genderuwo merupakan salah satu jenis hantu yang menyeramkan dengan ukuran yang sangatlah besar. Hantu yang satu ini juga banyak diketahui oleh orang-orang karena memiliki rupa yang sangat menyeramkan. Konon katanya hantu genderuwo ini memiliki jenis kelamin laki-laki. Banyak orang mengatakan bahwa genderuwo ini merupakan legenda daripada negeri Persia, yang dimana sosok ini merupakan siluman berair yang dapat menyedot hal-hal baik daripada korbannya. Orang Jawa mengatakan bahwa makhluk yang satu ini akan muncul pada sore hari menjelang petang. Tingkatan hantu genderuwo ini pun cukup berbeda dibandingkan hantu-hantu lain seperti kuntilanak maupun pocong. Dan pada prinsipnya hanya orang-orang tertentu yang dapat merasakan keberadaannya. Dan menariknya lagi, genderuwo ini tidak mudah untuk menampakkan diri kepada banyak orang. Ciri-ciri dari hantu ini adalah badannya yang tinggi besar, berbulu sangatlah lebat, rambut ikal yang panjang, mata merah menyala bak bola api, dan taring yang panjang serta kuku tangan yang panjang lebih daripada 10 cm. Hantu ini sering pula menghuni beberapa tempat seperti batu besar, sudut bangunan tua, hingga pohon yang tinggi dan besar. Dan diketahui pula tingkatan hantu ini sendiri lebih tinggi dibandingkan hantu-hantu biasa pada umumnya. Pertama, genderuwo bisa memijakkan kaki mereka di tanah, yang artinya energi yang begitu besar. Hantu ini memiliki kekuatan 10 kali lipat daripada manusia. Ketiga, kuntilanak. Nah, untuk jenis hantu yang selanjutnya adalah kuntilanak. Hantu yang satu ini merupakan sosok wanita yang konon katanya sedang mencari anaknya sendiri. Berdasarkan cerita masyarakat yang berkembang, menyebutkan bahwa sosok hantu kuntilanak ini merupakan orang yang sedang mengandung kemudian meninggal dunia. Sebab itulah kuntilanak mencari anaknya hingga berkeliaran. Berdasarkan keterangan dari para saksi mengatakan bahwa rupa kuntilanak sangatlah menyeramkan, dengan memakai pakaian serba putih dan memiliki bentuk rambut yang sangat panjang. Kehadiran seorang anak sangat dinanti-nanti oleh sosok yang satu ini karena pernah mengalami hal yang sama, namun dirinya telah meninggal dunia. Keempat, tuyul. Di Indonesia juga terkenal dengan jenis hantu yang satu ini. Tuyul merupakan salah satu hantu yang sosoknya menyerupai anak kecil yang tidak memiliki rambut. Banyak orang yang mengatakan bahwa tuyul ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan dapat berlari dengan sangatlah kencangnya. Diketahui pula, tuyul seringkali meresahkan warga ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya karena makhluk satu ini diduga telah mencuri uang milik seseorang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, hantu yang satu ini dipercaya oleh orang-orang dikarenakan suatu insiden dari orang yang mengalami keguguran. Tuyul juga memiliki banyak jenisnya, mulai dari yang paling jahat hingga tuyul yang sekedar mencuri uang saja. Tuyul yang paling jahat ini akan meminta tumbal kepada majikannya tersebut setelah mereka selesai bekerja. Baik tumbal berupa darah segar dari hewan ternak seperti ayam ataupun kambing, maupun dari darah majikannya itu sendiri.
Sedangkan tuyul yang biasa hanya akan meminta susu dan beberapa mainan seperti cuyu ataupun cermin. Kelima, sundel bolong. Jenis hantu yang satu ini diketahui merupakan sosok wanita yang memiliki bentuk tubuh bolong pada bagian tubuh belakang. Sundel bolong memiliki rupa seperti halnya kuntilanak, hanya saja ada perbedaan pada bentuk tubuhnya di bagian belakang. Mitos dari adanya makhluk yang satu ini berasal dari negeri jiran kita, yaitu Malaysia, yang dibawa masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hingga saat ini makhluk yang satu ini terus dikenal oleh semua kalangan, bahkan dengan bentuknya yang amat menyeramkan menjadi salah satu fenomena yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Dan dari cerita masyarakat yang berkembang, mereka percaya bahwa bagian daripada makhluk ini yang ternyata memiliki bolong di bagian belakangnya, apabila dipasangkan paku khusus di kepalanya, maka sosok tersebut bisa berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Meskipun hal ini cuma sebatas mitos saja, namun banyak juga yang mempercayai hal seperti ini. Dan yang terakhir, keenam, yaitu Wewe Gombel. Untuk jenis hantu yang satu ini merupakan salah satu kisah dari zaman dahulu, di mana hantu ini sangatlah menyukai anak-anak. Tujuan dari hantu ini ialah untuk menakuti anak-anak supaya tidak keluar saat malam hari, sehingga mereka tidak akan menjumpai jenis hantu yang satu ini. Bila kita kembali mengulang ingatan kita di masa kecil dahulu, maka kita akan disuguhkan dengan larangan atau pantangan, yaitu jangan keluar di waktu malam, jangan keluar di waktu maghrib, atau akan diculik oleh Wewe Gombel. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, dipercaya jika ada anak-anak yang keluar pada malam hari dan dalam keadaan menangis, maka dipercaya sosok yang satu ini akan menculik anak-anak tersebut. Akan tetapi sosok yang satu ini tidaklah menyakiti anak tersebut setelah diculik. Banyak orang yang menyebutkan juga bahwa sosok ini berasal dari salah satu bukit Gombel yang berada di Jawa Tengah. Sosok makhluk ini memiliki ciri-ciri antara lain tangan yang panjang, rambut yang panjang, dan bagian payudara yang besar serta menggelambir. Banyak cerita pula yang mengatakan daripada kepercayaan masyarakat bahwa sebenarnya anak yang diculik oleh makhluk yang satu ini tidaklah langsung dibawa pergi begitu saja. Hantu ini akan menuntun atau menggendong korbannya dengan cara ditutupi agar tidak terlihat. Jadi saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Bila ada salah penyampaian, saya mohon maaf, dan bila ada salah dalam pengucapan, saya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.